Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jejak Peradaban. Pada episode kali ini kita akan membahas jejak perjalanan dua kota kejayaan Islam dalam sejarah dari Baghdad ke Cordoba. Nah, bagaimana dua pusat dunia Islam ini mampu menjadi simbol kejayaan ilmu pengetahuan, toleransi, dan juga kemajuan peradaban. Kita mulai dari Baghdad dan dinasti Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah di Damaskus dalam pertempuran Zab. Gerakan ini muncul karena banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa pemerintahan Umayyah di Damaskus itu sudah jauh dari nilai-nilai egaliter dan keadilan dalam Islam. Bani Abbas sebagai keturunan dari Abbas bin Abdul Muththalib kemudian berhasil menggulingkan kekuasaan dari Bani Umayyah dan membawa arah baru untuk dunia Islam. Satu langkah besar yang mengubah peta peradaban terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur. Ketika itu beliau memindahkan ibu kota ke Baghdad pada tahun 762. Lokasi Baghdad yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional membuatnya tumbuh pesat menjadi kota kosmopolit. Kota ini bukan hanya pusat politik, tetapi juga pusat perdagangan, seni, yang paling penting adalah ilmu pengetahuan. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Di masa Al-Ma'mun berdirilah sebuah lembaga yang sangat legendaris, yaitu Baitul Hikmah atau disebut juga dengan House of Wisdom. Disinilah karya-karya penting dari Yunani, Persia, India, hingga Romawi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tidak berhenti sampai di situ, ilmu-ilmu ini kemudian dikembangkan kembali, dikritiki, dan dilahirkan dalam bentuk penemuan baru. Ilmuwan-ilmuwan besar mulai muncul, seperti ada Al-Khwarizmi dengan aljabar dan algoritmanya, kemudian Ibnu Sina dengan kedokterannya, Jabir bin Hayyan dalam kimia, hingga Al-Farabi dalam filsafat. Hal ini membuat Baghdad itu begitu istimewa adalah keterbukaannya tadi. Ilmuwan Muslim, Yahudi, dan Nasrani itu bekerja bersama tanpa memandang perbedaan agama. Inilah kekuatan terbesar peradaban Abbasiyah, yaitu toleransi dan kecintaan pada ilmu. Namun kejayaan itu perlahan memudar. Konflik internal dan juga korupsi, perebutan kekuasaan, hingga melemahnya otoritas pusat membuat Abbasiyah itu rapuh. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi saat pasukan Mongol itu menghancurkan Baghdad dan meruntuhkan Baitul Hikmah. Meskipun begitu, warisan Abbasiyah terus hidup hingga saat ini. Sekarang, mari kita bergerak ke sejarah Cordoba. Cordoba adalah pusat pemerintahan dari Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Yang pertama kita akan membahas mengenai masuknya Islam ke Spanyol dan lahirnya peradaban Andalusia. Islam memasuki Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tokoh-tokoh penting seperti Tharif bin Malik, kemudian Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair memimpin penaklukan pada tahun 711. Saat itu Spanyol berada dalam kondisi terpecah, penuh penindasan dan konflik internal. Rakyat, terutama kaum Yahudi, mengalami diskriminasi berat di bawah kekuasaan Gotik. Ketika pasukan Muslim datang dengan membawa nilai keadilan dan toleransi, masyarakat pun menyambut mereka sebagai pembebasan. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwa Bani Abbasiyah itu merebut kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Nah, pada saat runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus itu, seorang pangeran dari Umayyah bernama Abdurrahman melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia pada tahun 755 Masehi. Dari sinilah perjalanan panjang kejayaan Cordoba dimulai.
Cordoba berlian dari barat. Pada abad ke-10, Cordoba menjelma menjadi salah satu kota terbesar di dunia, bahkan menyaingi Baghdad. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman III, Cordoba berkembang menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Kota ini memiliki universitas ternama, perpustakaan dengan 400.000 buku, dan katalog sebesar 44 jilid. Sesuatu yang luar biasa di abad pertengahan. Yang membuat Cordoba istimewa adalah keberagaman dan keterbukaannya. Ilmuwan Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja bersama, menerjemahkan naskah-naskah kuno ke bahasa Arab dan Latin. Dari Cordoba inilah Eropa mendapatkan banyak ilmu yang kelak melahirkan era Renaissance. Para tokoh besar bermunculan, seperti Ibnu Rushd dengan karya filsafatnya yang mempengaruhi dunia barat. Kemudian ada Al-Zahrawi sebagai babak bedah modern, dan Abbas bin Firnas yang dikenal sebagai pionir eksperimen penerbangan. Cordoba ini juga menjadi pusat seni, musik, arsitektur, dan fikih. Masjid Agung Cordoba menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam pada masa itu. Yang menarik, Cordoba ini bukan hanya maju dalam aspek materi. Kota ini menjadi simbol La Convivencia, yaitu hidup berdampingan secara damai antara Muslim, Yahudi, dan Kristen. Inilah bukti bahwa peradaban itu tumbuh subur ketika nilai toleransi dijunjung tinggi. Di episode kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa baik tadi dari cerita Baghdad maupun Cordoba menunjukkan satu pelajaran besar, yaitu peradaban akan mencapai puncaknya ketika ilmu dihargai, ketika perbedaan dihormati, dan ketika masyarakat hidup dalam suasana yang stabil, aman, dan terbuka terhadap dunia luar. Dua kota ini, yaitu Baghdad di timur dan Cordoba di barat, telah menjadikan jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan kuno menuju dunia modern. Dan hingga saat ini, warisan mereka masih terasa dalam sains, filsafat, kedokteran, seni, dan cara kita memahami dunia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode cerah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.